ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا ربنا يا مولانا زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam marilah sama-sama kita sanjung-sajikan, kita doakan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Masyarakat muslimin rahimakumullah, mengingat waktu yang sangat singkat, langsung saja kita masuk dalam pengajian kita yang insyaallah malam ini kita akan membahas tentang masalah sifat salat. Jadi mengenai syarat-syarat untuk sahnya itu sudah selesai kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi sifatis salat. Ini suatu pasal pada menerangkan yaitu tentang sifat-sifat salat. Jadi yang maksudkan dengan sifat di sini bukan sifat yang hakiki, yaitu maksud dengan sifat di sini yaitu al-kaifiyah atau hay'ah, kelakuan. Jadi kalau makna sifat yang hakiki sesuatu yang lebih daripada zat, seperti misalnya putih, itu putihnya sifat. Karena putih itu bukan namanya sebuah zat, ya. Arkanus salati ay furuduha arba'ata asyara bija'li tuma'ninati fi mahalliha ruknan wahidan. Jadi sifat-sifat salat tawayah itu yang pertama rukun. Rukun-rukun sembahyang atau fardu ini sama. Jadi dalam masalah salat antara rukun dengan fardu sama. Beda dengan masalah haji. Kalau haji fardu dengan atau wajib dengan rukun beda. Jadi kalau rukun yaitu sesuatu yang mesti dilakukan, dikerjakan oleh semua jamaah haji dan tidak boleh ditinggalkan. Bila ditinggalkan tidak sah haji. Tapi kalau wajib atau fardu itu bila ditinggalkan boleh digantikan dengan dam. Itu bedanya. Tapi kalau dalam masalah salat ini tidak ada beda di antara rukun dan furud. Jumlahnya itu ada 14 perkara. Jadi mengenai rukun ada sebagian menghitung 13. Ada yang 14, ada yang 17. Jadi lain-lain hitungannya. Kenapa menjadi 14? Bija'li tuma'ninati fi mahalliha ruknan wahidan. Itu dengan sebab dijadikan tuma'ninah pada seluruh tempat-tempatnya tuma'ninah menjadi satu rukun. Ada orang
orang yang mengatakan 13. Kenapa? Karena tidak dihitungkan tumaninah ini satu rukun daripada sembahyang, maka menjadi 13. Tetapi tidak wajib, yaitu menjadi tumaninah ini satu kelakuan yang ikut bagi fardu. Jadi misalnya kita rukuk, tidak sah rukuk kalau tidak ada tumaninah. Begitulah i'tidal, tidak sah i'tidal kalau tidak ada tumaninah. Tidak sah sujud kalau tidak ada tumaninah. Tidak sah duduk antara dua sujud dengan tanpa tumaninah. Jadi ini ada 4 rukun yang wajib ada tumaninah. Jadi keempat rukun ini bagi orang yang menghitung 13, yaitu merupakan ini haitah, kelakuan rukuk, kelakuan i'tidal, kelakuan sujud, kelakuan duduk antara sujud harus ada tumaninah. Maka orang yang menghitung 13 tidak menghitungkan tumaninah ini satu rukun. Bagi orang yang menghitung bahwa tumaninah ini satu rukun, maka menjadi 14. Bagi orang yang menghitung bahwa rukun sembahyang itu 17, karena dihitung tumaninah itu satu rukun yang mustaqillah. Misalnya rukuk itu rukun. Kemudian yang kedua tumaninah dalam rukun menjadi 2. Kemudian i'tidal rukun, tumaninah dalam i'tidal rukun, tumaninah dalam sujud rukun, tumaninah pada duduk antara sujud rukun. Jadi tambah 4, 13 tambah 4 jadi 17. Tapi ini semuanya secara hakiki sama, tidak ada beda. Baik orang yang hitung 13 atau 14 atau 17. Ahaduha niyatun, salah satunya daripada rukun sembahyang yaitu niat. Apa arti niat? Wahya al-qasdu bil qalbi. Pengertian niat yaitu qasad dengan hati. Qasad dengan hati itu disebutkan niat. Kenapa ini menjadi rukun? Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Hanya saja sah amal yaitu dengan niat. Oleh karena demikian fayajibu fiha, maka wajiblah padanya niat, yaitu qasdu fi'liha, mengqasad mengerjakannya salat, untuk membedakan daripada baqiyatil amal, daripada semua perbuatan-perbuatan yang lain. Dan yang kedua wajib ta'yinnya niat daripada zuhur atau lainnya zuhur. Jadi dalam niat wajib dikasatkan untuk mengerjakan saja aku semayang, itu niat dalam hati kita. Kemudian fardu dan ta'yin, artinya menjelaskan fardu zuhur atau fardu asar atau fardu maghrib, isya dan sebagainya. Itu wajib, sama dengan dalam salat, dalam niat wajib ada qasad, ta'rad, ta'yin. Kemudian rukun yang 13 ini yaitu dibagi kepada 3 perkara. Rukun yang 14 atau 13 atau 17 dibagi kepada 3 bahagian. Yang pertama disebut dengan rukun qalbi, wahyan niat, itu niat. Di niat ini merupakan rukun qalbi. Rukun qalbi hanya satu. Dan yang kedua, bahagian yang kedua disebut dengan rukun qauli, dinisbahkan kepada perkataan, wahya khamsah, yaitu ada 5 perkara, yaitu rukun qauli. Yang pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu merupakan rukun qauli. Yang kedua membaca surat Al-Fatihah, itu juga rukun qauli. Dan yang ketiga at-tasyahud, membaca tasyahud. Dan yang keempat berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesudah tasyahud. Dan yang kelima salam. Jadi 5 perkara rukun qauli.
Adapun rukun fi'li yang terakhir, yang ketiga, yaitu ada 7 perkara. Yang pertama qiyam, yaitu berdiri, dan yang kedua ruku', dan yang ketiga i'tidal, dan yang keempat sujud, dan yang kelima duduk di antara 2 sujud, dan yang keenam julus fit tasyahud akhir, duduk pada tasyahud akhir, dan yang ketujuh tertib. Ini rukun fi'li. Untuk apa diwajibkan ta'yin? Supaya ini ilat min dhuhur aw ghairihi litatamayyaza an ghairiha. Jadi supaya ini wajib ta'yin, ya, wajib ta'yin li ajli an tatamayyaza an ghairiha min baqiyati shalawat. Jadi dalam niat wajib ada ta'yin, menentukan waktu salat. Untuk apa? Untuk beda dengan salat-salat yang lain. Kalau kita tidak niat, mungkin saja misalnya salat maghrib. Kalau kita tidak niat maghrib, mungkin salat isya atau mungkin salat zuhur. Makanya untuk membedakan salat itu dengan salat yang lain diperlukan ta'yin. Oleh karena demikian, fala yakfi niyatu fardil waqti, maka tidak memadai niat fardu waktu. Saja aku sembahyang fardu waktu, tidak sah, karena itu belum ada ta'yinnya. Walau kanatis salatul maf'ulah naflan ghairil mutlaq, walaupun adalah salat itu salat yang dikerjakan itu salat sunat, ia bukan sunat mutlak. Contohnya karawatib dan sunat-sunat yang akadah atau sunat-sunat yang punya sebab, maka wajib padanya sunat juga, yaitu ta'yin. Jadi ta'yin ini bukan hanya salat fardu, tapi salat-salat sunat juga wajib dita'yin, terkecuali sunat mutlak. Kalau sunat mutlak itu tidak wajib ta'yin. Mana contohnya? Karawatib, sembahyang rawatib. Saja aku sembahyang sunat sebelum zuhur, itu mesti. Saja aku sembahyang sunat sesudah zuhur. Saja aku sembahyang sunat sebelum asar, itu wajib. Maka disebutkan contohnya kasunat zuhur qabliyah atau sunat zuhur ba'diyah. Wa illa bil akhir qabliyah, walaupun qabliyah itu tidak kita takhir, tetap pada waktunya, tetap wajib menyebutkan qabliyah. Wa misluha kullu salatin laha sunnat qablaha wa sunnat ba'daha. Dan juga seperti zuhur, sama seperti salat, setiap salat yang berniyat salat itu ada sunat sebelumnya dan ada sunat sesudahnya. Dan juga seperti Aidil Adha, itu wajib juga ta'yin. Saja aku sembahyang sunat Aidil Adha atau Aidil Akbar atau Aidil Fitri atau Aidil Asghar. Jadi untuk hari raya boleh niat Aidil Adha atau Aidil Akbar. Jadi karena hari raya haji itu ada 2 nama, Adha dan Akbar. Kalau hari raya Aidil Fitri, 2 juga namanya, Aidil Fitri atau Aidil Asghar. Fala yakfi salatul Aid, maka tidak memadai kita niat saja aku sembahyang sunat hari raya. Ini tidak memadai, tidak sah. Harus disebut hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Fitri. Dan juga salat witir harus disebut. Saja aku sembahyang sunat witir. Baik kita lakukan itu 1 atau lebih.
Tetapi bedanya kalau salat witir itu tidak perlu menyebut adat. Walaupun tidak kita sebut adat, itu boleh. Misalnya kita sebut saja aku sembahyang sunat witir. Itu berapa rakaat kita kerjakan? Terserah sama kita. Mau kerjakan 1 boleh, mau kerjakan 3 boleh, mau kerjakan 5 boleh, 7, 9 atau 11. Itu kalau kita tidak menyebutkan adat bilangan. Tapi kalau kita sudah menyebutkan bilangan, harus kita lakukan sebagaimana yang sudah kita niat. Misalnya kita niat saja aku sembahyang sunat witir 3 rakaat, itu mesti 3. Saja aku sembahyang sunat witir 5 rakaat, harus 5. Di saat kita tidak menyebutkan adat, maka boleh dilakukan ma yuridu, apa yang seseorang yang ingin mengerjakan. Terserah sama kita, mau kerjakan 1 boleh, 3 boleh, 5 boleh. Wala yakfi fihi niyatu sunnatil isya aw ratibatiha, dan tidak memada padanya witir, yaitu kita niat sunnatul isya saja, aku sembahyang sunat isya, tidak memada. Walaupun witir itu waktunya itu sesudah salat isya, tapi kalau kita niat sunat isya, ini tidak mencukupi, tidak memadai. Dan juga salat tarawih itu wajib disebutkan saja aku sembahyang sunat tarawih atau sunat qiyamul lail. Wal duha juga demikian. Wal istisqa, dan seperti sembahyang minta hujan itu wajib juga disebutkan saja aku sembahyang sunat istisqa. Dan juga khusufis syamsi awil qamar, saja aku sembahyang sunat gerhana matahari, saja aku sembahyang sunat gerhana bulan, itu wajib ditakyidkan. Amman naflul mutlaqu, adapun sunat mutlak, maka tidak wajib padanya sunat mutlak takyid, tetapi memadalah padanya sunat mutlak niat fi'lis salat, saja aku mengerjakan salat, cukup. Kama fi rak'atai at-tahiyyah, sama seperti pada 2 rakaat tahiyat. Kita ya datang ke masjid, kita sembahyang, saja aku sembahyang sunat, hanya dekat tahiyyat sah. Kalau kita sebut tidak ada masalah, tapi tidak wajib menyebutkan tahiyat. Dan juga sunat wudu, kita baru selesai berwudu, kita masuk musalla, kita sembahyang sunat wudu, itu tidak mesti disebut sunat wudu. Saja aku sembahyang 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala, cukup. Wal istikharah, dan demikian juga salat istikharah. Salat istikharah adalah salat kita memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala tentang usaha yang akan kita kerjakan, apakah itu baik untuk kita atau tidak. Wa kadza salatul awwabin, ini mengenai salat awwabin ada khilaf. Maka dalam kitab fikih kalau disebutkan wa kadza, ini menunjukkan ada khilaf ulama. Jadi tentang sunat awwabin, sebagian ulama mengatakan wajib menyebut sunat awwabin, sebagian ulama tidak. Ana ma qalahu Syekhna Ibnu Ziyad. Jadi menurut pendapat Syekhna Ibnu Ziyad, kalau salat awwabin tidak perlu takyid. Dan juga Al-Alama As-Sayuti rahimahullahu taala. Tetapi menurut Syekhuna Ibnu Hajar, beliau mengatakan wajib menyebut sunat awwabin. Wa tajibu niyatu fardin fihi ay fil fardi walau kifayatan. Jadi kalau salat fardu wajib kita niat fardu, baik fardu itu fardu ain atau fardu kifayah atau nazar, wajib. Jadi sama dengan sebagaimana aku jelaskan tadi, pada niat wajib 3 perkara: qasad, ta'arad, ta'yin. Jadi ta'arad itulah menyebut fardu, kalau ta'yin menentukan salat. Wa in kana nawi sabiyan
walaupun adalah orang yang niat itu kanak-kanak, dia anak mir, dia kalau balik kita mayang, nah wajib niat fardu kedah wajib. Dia walaupun juga kalau wajib mayang. Untuk apa? Dia tamayyadha anil nafli, supaya beda antara salat fardu dengan sembahyang nafal atau sunat. Contohnya, ka usalli fardhu dhuhri. Contoh, usalli fardhu dhuhri. Saja aku sembahyang fardu zuhur, itu sudah sah, sudah lengkap. Di situ ada qasar dan ada ta'arad dan ada ta'yin. Tambah lagi kalau kita sembahyang berjamaah makmuman. Menyebut dia ikut imam, tambah tersebut wajib menyebut saya ikut imam kalau salat berjamaah. Au fardul jum'ati, usalli fardal jum'ati, nyoba salat Jumat wajib. Wa in adrakal imam fi tasyahudiha, walaupun dia mendapatkan imam pada tasyahudnya hari Jumat. Jadi kalau pura Jumat, kitanya baru merempah Jumat, bila merempah tambah rakaat. Paling akhir kita mendapatkan imam pada rukuk yang kedua, rakaat kedua. Kalau kita mendapatkan rukuk imam pada rakaat kedua, sudah mendapatkan rakaat, sudah mendapatkan Jumat. Tetapi kalau kita mendapatkannya pada i'tidal, pada sujud kedua daripada rakaat kedua, ini tidak mendapatkan Jumat. Wajib kita melakukan zuhur. Di saat kita niat, misalnya kita mendapatkan imam pada duduk tasyahud, imam kalau duduk tasyahud, kita yang bantunya pada niat, tetap dan niat Jumat. Wa sunna fi niyati idafatu ila Allah Ta'ala furujan min khilafi man aujabaha. Dan disunatkan pada niat mengidafahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala khurujan min khilafi man aujabaha, karena untuk keluar daripada khilaf orang yang mewajibkan mengidafahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi benda yang wajib qasad, ta'arad, ta'yin, kemudian menyebut karena Allah, idafah pada Allah artinya menyebutkan karena Allah. Apakah wajib? Tidak, tapi sunat. Kenapa sunat? Untuk keluar dari khilaf. Ada sebagian ulama yang mengatakan menyebut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hukumnya wajib. Di sini hendak sebut pendapat terkuat yang wajib mengidafahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya mana idafah ini menyandarkan ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebab yang kedua, selain karena untuk keluar dari khilaf orang yang mewajibkan menyebut karena Allah, dan yang kedua ilatnya supaya pasti makna ikhlas. Jadi dengan kita sebut karena Allah berarti betul-betul kita sebut semuanya karena Allah, ikhlas karena Allah, bukan karena lain. Kemudian ta'arrud lil ada, dan disunatkan juga menyebutkan ada atau qada. Usalli fardhu dhuhri masal arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Yang menyebut ada hukumnya sunat. Atau kalau kita qada menyebut qada, usalli fardhu dhuhri qada'an misalnya. Kalau sebenarnya kita melakukannya di luar waktu. Wala yajib, kedua-dua ini tidak wajib menyebut ada dan tidak wajib menyebut qada. Wa in kana 'alaihi fa'idah mumathilah lil muaddah, walaupun ada di atasnya itu sembahyang yang luput yang sama
seperti sembahyang yang sekarang kita lakukan. Jadi kita sembahyang Isya. Tinggalnya pun nak tinggal sembahyang Isya baru. Niat wajib berbeda-bedakan. Hana wajib. Hana mesti tersebut bak yang tunai, bak yang qada, hana wajib. Tapi sunnah. Khilafan lima i'tamadahu al-Azra'i. Namun demikian Imam Azra'i mengatakan kalau baginya ada dua salat yang sama, itu wajib menyebut ada dan qada. Maksudnya dia nak main maghrib yang jaga dua, kemudian ada maghrib yang sedang dia lakukan, itu mesti disebut berbeda di antara yang qada dan antara yang tunai. Wal asah sihhatul adab bi niyatil qada wa aqsuhu, dan sebaliknya in udhira bi nahwil ghaib. Jadi menurut pendapat asah, menurut pendapat mu'tamad, jika seseorang misalnya samar-samar tentang waktu karena ada ghaib, ada awan nardo, ya. Jadi matahari tidak nampak, sehingga dia niat saja aku sembahyang fardhu zuhur 4 rakaat tunai karena Allah. Sesudah salat dilihat, oh kaidah membuat di atas. Yang hukum niat tunai sah. Tapi tidak sah kalau seandainya dia yakin sengaja. Jika ada debu jam kanan dari danyo saja main Isya tadi. Kada debu kaidah membuat katu pete dan mentang di dua awal pete. Dan niat saja melakukan sembahyang fardhu Isya berrakaat qada. Hanya hanasah, karenanya dalam kemu'min. Tapi menyona uzur, seperti misalnya kita tidak punya apa-apa, tidak ada jam dan tidak dengar azan, kita pikir masih dalam waktu, dan ada, ternyata sudah keluar. Atau memang dalam keadaan tidak nampak matahari, ya, karena banyak awan, ya, sehingga tidak nampak. Kita niat tunai, padahal sudah keluar waktu, itu juga sah. Wa illa batalat qat'an. Adapun mana wa illa jika tidak, artinya kita yakin bahwa memang masih dalam waktu tapi kita niat qada, itu batal, salah, tidak sah. Kenapa? Ditalau. Apa mana talau? Main-main. Dia hanya main-main dengan sembahyang. Kemudian wa sunnah ta'arud lil istiqbal. Sunat lagi menyebut menghadap kiblat, yang sunat. Dan menyebut bilangan rakaat juga sunat. 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat, itu hukumnya sunat. Jadi nampaknya waktu tinggal sedikit lagi, kita berikan kesempatan kepada yang ingin bertanya. Silakan Ustaz. Ini tentang rukun penting, sebab Allah perintahkan untuk rukuk dan sujud. Jadi kiban posisi rukuk dan sujudnya. Ada kadang dalam masyarakat kadang-kadang menaruh rukuk, lalu je menancip orang sujud. Kadang-kadang lepahkan, kadang-kadang nyopanya ke kiban. Yang posisinya penting supaya menancip jarau. Kadang-kadang lagi obinang pegar kadang-kadang. Nah, jadi mungkin nyonya je tu berterang itu. Artinya tentang masalah yang pertama tentang berdiri dulu. Itu berdiri juga harus berdiri yang benar. Jadi kalau berdiri misalnya tidak benar juga tidak sah. Kemudian rukuk yang benar. Kalau rukuk yang benar, yaitu yang pertama sekali, kalau misalnya kita ingin meletakkan dua tangan pada awal itu sampai bagi yang punya tangan yang normal, baik itu burung bayang dajarau atau pan dajarau, nah yang normal. Ini perlu ada kontrol. Kemudian untuk lebih sempurna di antara
belakang kita dengan kepala itu sejajar, bersandar bahu. Kepakan kepung kedanyo dengan ulai kedanyo bersandar lagi itu bahu. Yang sempurna. Apabila materi kedanyo memang mendangah ulai wajah-wajah, ya masalah makruh atau mendukui meyudah ulai je sah rukuk, tapi itu makruh. Itu. Kemudian untuk sujud ini disyaratkan yang pertama sekali anggota tujuh itu harus lengket dengan tempat sujud, dengan bumi. Itu anggota tujuh. Yang pertama dahi, yang kedua bujang, kemudian dua buah jari, dua tangan, kemudian dua lutut, kemudian dua ujung daripada kaki, jari-jari kaki. Yang bujang apabila hanajam itu kaki terangkat satu kena, satu tidak, itu tidak sah. Karena berdasarkan kepada hadis Nabi, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham. Aku diperintahkan sujud di atas 7 anggota atau 7 tulang, ya. Yaitu dahi, kepala, dua tangan, dua lutut, dua kaki. Jadi bila satu saja tidak kena anggota tubuh ini tidak sah. Kemudian sunat kalau bagi kita laki-laki yaitu dua lengan ini harus tegak, ya. Tidak boleh seperti orang perempuan. Kalau perempuan memang sunat berapat menolong. Tapi menurut agama menolong. Jadi dua telapak dua tangan ini sejajar dengan dua bahu. Di posisi paha itu kan, kalau kita kadang-kadang naulun paha dia. Kemudian juga terlalu melipat dia kiban posisi paha supaya yang lebih sempurna. Pahanya ke bumeno. Ya. Jadi paha ini jauh ya. Jadi harus tegak paha. Dua paha itu harus tegak. Ini juga bicarakan berlapis. Jawabnya hanya melapis. Batas ni mana melapis. Anak batu mana kena kaji tu? Baca kena. Anak cara berubah kena. Sedikit aja kena. Bisa di kadang-kadang anak-anak muda, panjang betul. Jangan waktu di sujud kan. Lapis. Hanya lapis tu aja. Tak boleh. Dengan kadang-kadang tak waktu sujud kan jaro cik menang. Ya sah, cuma makruh. Kan? Yang menang kan? Je. Jika pihak makruh lagi. Yang sunnah menang. Guru tidak buat Jauh lapis tu. Si wajib. Wajib itu punya. Karena punya pihak makut banyak orang, kan? Jadi yang bicara pihak cuma dahi, bawahnya. Hidung. Gimana? Hidung ada syarat, tapi nataboh daripada mujtahid ia bicarakan gawang hidung benar. Makanya karena khilaf, pendapat ulama yang mengatakan wajib juga hidung ini kena pada tempat sujud, maka sebaiknya bandua gawang hidung kena. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i tidak disyaratkan hidung, disyaratkan dahi saja. Sama dulu. Je. Tentang sunat witir. Sunat witir. Jadi kan witirnya kan ganjil. Sekarang petani yang ditanya biasanya kan dalam witirnya imam biasanya dua baru sah biasa katanya last witir. Ya. Kalau di duanya kiban kira urut menit. Ya. Artinya sesuai seperti yang kita baca dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuh, bahwa kalau misalnya kita sembahyang witir 2-1, yang 2 itu tetap diniatkan witir. Tetap witir diniat. Saja aku sembahyang sunat witir 2 rakaat.
Kemudian yang satu lagi memang juga satu saja sunat witir 10 rakaat. Karena disamakan dengan seperti sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih jumlah rakaatnya 20. Tapi kita niat kita dua saja aku sembahyang sunat tarawih 2 rakaat. Padahal sunat tarawih bukan 20. Tapi di saat kita pisah-pisahkan dua-dua kita niatkan tarawih juga. Saja aku sembahyang sunat tarawih 2 rakaat. Berdasarkan pikirnya ngaji berarti yang doanya kan bukan kan memang niat gedanya boleh tapi tak pisah-pisahkan. Doanya kan ngaji kita bukan mikir kan karena akad daduk dengan satu makanya disebutkan witir. Pelaksanaannya memang 2-1, makanya yang 2 tetap diniat itu bahagian pada witir. Berkamunya untuk lebih sempurna dan lebih baik. Tak sembahyang puasa atau leh. Yang wadada punya tak bacanya kan pada Abu, tapi Abu baca dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuh itu yang lebih baik dipisah 2-1. Masna. Salat Ibnu Ya. Yang itu juga seperti yang dilakukan di Mekah dan Madinah. Di Madinah Mekah selalu 2-1. Nah, apa tu? Ya, silakan. Mengenai ikut ilmu. Gimana? Mengenai ikut ilmu. Ikut ilmu. Ya. Ikut ilmunya apakah mutlak? Artinya dia tanya pada semayang saja semayang Fardu Isya 2 rakaat belum ikut ilmu karena Allah Taala. Ya. Berarti dia total dari takbir sampai salam. Yang jadi punya alur semayang subuh. Semayang apa? Karena akibat beda paham. Semayang subuh. Ya. Nah, golongan yang baca kunut yang golongannya. Kadang-kadang sama-sama kita yang biasa. Nah, yang bacanya. Ya. Yang hidung dulu, yang anda bacanya, waktu saat imam baca kunut, dia gak ikut. Seolah-olah gak ikutnya. Anak bujero. Ya. Tapi awalnya ikutlah. Hanya hukum ibadah. Ada masalah. Artinya bagi orang yang dalam prinsip yang anak sunat kunut, di saat imam berkunut dia gedam medam, ada gerak jero. Ya ada gerak mukhalafah. Nah, boleh. Tapi yang tidak boleh, tiganya itu je ikut imam tapi gaya bertujukan juga tu sini. Yang hanya tapi gepreh ikut imam tak ada masalah. Atau misalnya kita jawab nak kunut, di mana kunut, dan kunut selama nawati juga ada kubur. Tapi yang nawati baik buat. Makanya kadang-kadang lagi di Mekah, Madinah, ya tidak di imumnya agak lama. Kita baca kadang-kadang habis. Ada masalah. Jadi takhalluf min hisbu hana gerak jaronya hana kira mukhalafah. Tak ada masalah. Jadi karena waktu Isya sudah tiba, maka sampai di sinilah pengajian kita malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan sama-sama kita duduk dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.